Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Pembahasan tentang surga sangat panjang. Kami mau mengkhususkan pada pembahasan kita pagi ini adalah khusus tentang rumah-rumah di surga. Jadi kita tidak membahas fasilitas yang lain, ya. Kita hanya membahas tentang rumah di surga. Kenapa perlu untuk kita bahas ini, kawan sekalian? Karena tentu saja kalau kita mengatakan kita mau masuk surga, di sana kita mau tinggal. Untuk tinggal tentu saja kita perlu rumah. Maka ini di antara fasilitas yang termasuk fasilitas yang terpenting. Dan ini perlu untuk kita angkat. Karena ada fenomena kita kadang lupa menyiapkan rumah kita untuk kampung masa depan, kampung yang hakiki. Lalu kita tersibukkan untuk menghias-hias, memewahkan, memperbanyak rumah kita di dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Makanya kata orang, di antara bisnis yang paling sukses adalah properti saat sekarang, ya. Karena banyak orang mau cari tempat tinggal. Orang begitu berlomba-lomba untuk mencari tempat tinggal yang nyaman, yang kondusif, yang mungkin mewah dan seterusnya di dunia. Padahal sebentar lagi dia akan tinggalkan. Dan sungguh sangat disayangkan sebagian di antara mereka juga hanya bangga untuk membangunnya, padahal mungkin tidak pernah juga menghuninya, ya. Hanya berbangga-bangga dengan memperbanyak yang seperti itu. Alhaakumut takatsur, ya. Sangat dikhawatirkan masuk dalam firman Allah, kalian terlalu dilalaikan dengan berbanyak-banyak. Atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara fenomena hari kiamat, sebagaimana disebutkan riwayat Imam Muslim, ketika beliau ditanya tentang kapan kiamat, lalu beliau tidak tahu jawabannya, lalu ditanya apa tanda-tandanya, beliau mengatakan di antara tanda-tandanya, wa antara hufatan uratan alah riyashai yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata beliau, adalah kamu akan melihat, kamu para sahabat atau umatku akan melihat. Dan mungkin para sahabat belum lihat, dan kita sekarang sudah bisa mengatakan kami telah melihat wahai Rasulullah. Apa itu? Kalian akan melihat urah, hufa, orang yang pakaiannya tidak beres, pakaiannya saja tidak sempurna, sepatu dan sendal saja dia tidak miliki, alah, miskin, penggembala kambing. Tapi ternyata mereka itu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Yatatawaluna fil bunyan. Ini fenomena yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan di dalamnya ada isyarat tersirat bahwa dia ini kadang menjadi fenomena yang dicela ketika orang hanya sekedar berbangga-banggaan atau menghabiskan waktu untuk berlomba pada hal tersebut, lalu melupakan hal yang lebih penting untuk dia sibukkan dirinya dengannya. Dan jemaah sekalian, apatah lagi jika kita menghabiskan seluruh harta benda kita untuk membangun bangunan duniawi yang mungkin tidak akan memberikan manfaat akhirat bagi kita, kecuali bagi orang yang mengisinya dengan ibadah kepada Allah, atau mempersiapkan, memfasilitasi orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan bangunan tersebut. Tapi justru jika digunakan untuk maksiat, maka itu akan menjadi hujah yang besar baginya di hari kiamat, persoalan yang besar baginya hari kiamat kelak. Padahal sebentar lagi kita ini akan masuk ke liang kubur. Liang kubur ini, kawan sekalian, tidak akan membedakan si fulan dan si allan. Jika kita memahami sunnah tentunya, ya. Kalau kita memahami sunnah, liang kubur kita, bangunan rumah kita mungkin akan berbeda. Tapi pada hakikatnya liang kubur kita itu semuanya sama. Ukurannya kurang lebih sama dan modelnya kurang lebih sama. Kecuali jika kita menyelisih sunnah dengan membangun bangunan di kuburan kita, dan ini termasuk hal yang dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, membangun bangunan terhadap kuburan. Tapi orang yang paham akan sunnah, lihatlah di kuburan Ma'lah di Mekah dan kuburan Baqi di Madinah, dan secara umum di Saudi sana yang memahami sunnah,
kuburannya sederhana saja. Tidak kenal siapa rakyat jelata, tidak kenal siapa menteri, tidak kenal siapa raja, semuanya sama. Karena begitulah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak kuburan sudah mengingatkan kita bahwasanya begitu ujung-ujungnya kita. Nanti di akhirat disitulah kita perlu untuk berbangga-banggaan, untuk bersenang-senang, dan untuk bersyukur kepada Allah, dan untuk bermewah-mewah, menikmati semua hasil jerih payah yang kita lakukan di dunia ini. Maka ikhwas sekalian, siapkan sejak sekarang bangunan untuk di surga kelak. Bagaimana modelnya nanti, bagaimana jenisnya dan sebagainya, itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana nanti bentuknya dan seterusnya, tapi bisa kita tata sejak sekarang dengan melakukan amalan-amalan yang dengannya Allah menyiapkan kita untuk membangun kelak di hari kiamat.